Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali, saya Bustami Narda, kembali mendoakan seluruh pemirsa semoga mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, dalam dunia politik antara Prabowo Subianto dengan Jokowi, agaknya tidak keliru kalau kita mengatakan bagaikan siang dengan malam, bagaikan bumi dengan langit, bagaikan minyak dengan air. Jauh sekali bedanya, terutama berkaitan dengan realistisnya memandang, menilai sesuatu di dunia politik. Ya, Presiden Joko Widodo kian intens merespon peluang anaknya Kaisang Pangarep maju pilkada. Di sisi lain, Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut tengah menimbang 3 nama kuat, yakni Anies, Ahok, dan RK untuk diusung di pilkada Jakarta. Saat partai anggota koalisi Prabowo Gibran belum sepakat soal nama yang akan diusung di Pilgub Jakarta, Presiden Jokowi merespons peluang putra bungsunya Kaisang Pangarep maju Pilkada Jawa Tengah atau Pilkada Jakarta. Sebelum bertolak ke Uni Emirat Arab, Presiden Jokowi menjawab sambil berseloroh saat ditanyakan mana lebih baik, Kaisang maju Pilkada Jawa Tengah atau Pilkada Jakarta. Kata Jokowi, dua-duanya sama bagusnya. Di Jawa Tengah bagus. Di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Meski koalisinya tengah diterpa isu terbelah dukungan pilkada, Presiden terpilih Prabowo Subianto masih butuh waktu menimbang kandidat yang akan diusung. Ada 3 nama kuat yang ditimbang, yakni Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan Ridwan Kamil. Soal beda pilihan di antara Koalisi Indonesia Maju, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bilang kalau memang pilihan politiknya tak sama, menurutnya tak perlu dipaksakan. Kalau kita dalam pilihan politik tak sama, tentu saja tidak bisa dipaksakan harus sama. Kira-kira seperti itu, sehingga beliau memerlukan waktu. Sehubungan dengan Kaisang, putra bungsunya Joko Widodo, akan maju di Pilkada Jakarta atau Pilkada Jawa Tengah. Kita melihat sampai saat ini Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo tidak ada menyebut nama Kaisang. Atau kalau ingin diperhalus, sampai saat ini belum lagi pernah ada menyebut nama Kaisang. Kalau saja kita berpikir dengan perasaan, tentu masa ya Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo tidak pernah atau belum pernah menyatakan mendukung dan mengusung Kaisang. Sedangkan di tengah-tengah publik, nama Kaisang sudah sangat santer. Bahkan Kaisang pun telah pergi kian kemari ke partai-partai berkaitan dengan Pilkada serentak 2024 ini. Bahkan Kaisang sendiri malah berkomentar tentang dia kalau maju dengan Anies Baswedan, dia kalau maju dengan Ridwan Kamil, dan lain sebagainya. Apa artinya ini? Kita melihat Prabowo tidak terpengaruh oleh kedekatannya dengan Jokowi terhadap siapa yang akan didukung dan diusungnya di Pilkada Jakarta, Pilkada Jawa Tengah, ataupun pilkada lainnya. Ini membuktikan bahwa Prabowo di dalam berpolitik sangat-sangat realistis. Dan kita masih ingat ketika Prabowo mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta tahun 2017, ada yang menyebut waktu itu
bagi Prabowo, kalau sudah bicara soal negara, soal bangsa, semua persoalan pribadi itu letaknya di belakang baginya. Yang di depan adalah bangsa dan negara. Jadi sekarang ini kelihatannya Partai Gerindra belum ada menyebut nama Kaisang. Apakah dia sebagai calon wagub ataupun calon gubernur sendiri, baik di Jakarta maupun di Jawa Tengah. Dan informasi yang sangat menarik, kita mendengar Prabowo sedang mempertimbangkan 3 nama sekarang ini, khusus untuk Pilkada Jakarta. Anies Baswedan, Ahok, dan Ridwan Kamil. Kita melihat ketiga nama ini tidak satu pun yang berasal dari Partai Gerindra. Tidak satu pun. 3 nama ini tidak satu pun yang ada hubungan keluarga atau hubungan persaudaraan dengan Prabowo. Sama sekali tidak. Padahal dia punya keponakan yang sekarang rating politiknya sudah cukup tinggi. Tidak mau dia. Bahkan ketika beberapa waktu lalu nama keponakannya disandingkan oleh orang lain dengan Kaisang, meredup sekarang. Kita mendengar Prabowo masih menugaskan keponakannya itu di parlemen, yakni Budi Satrio Djiwandono. Bagaimana dengan Jokowi? Kita tidak bisa menutup mata bagaimana gerakan Jokowi, tindakan Jokowi di saat Pilpres kemarin ini, ketika anaknya Gibran maju. Dan terhadap Kaisang, kita mendengar komentar Presiden Jokowi ketika akan berangkat ke Uni Emirat Arab. Tentu saja kalau Presiden Jokowi tidak mau ikut-ikutan dalam persoalan pilkada serentak yang menyebut-nyebut nama anaknya ini, mungkin dia akan mengatakan di kaitannya itu persoalan Kaisang. Terserah dia. Paling-paling itu. Komentar yang dilontarkan oleh Jokowi ini sangat bisa ini diartikan komentar mendukung. Komentar cawe-cawe. Sangat bisa diartikan ke sana. Jadi sekali lagi, dalam persoalan politik, kita melihat antara Prabowo dengan Jokowi berbeda sekali. Berbeda sekali. Prabowo orang yang sangat realistis di dalam berpolitik. Baginya yang paling utama kelihatannya adalah kepentingan bangsa dan negara. Bukan kepentingan anak. Bukan kepentingan keluarga. Kita tahu Prabowo punya putra juga. Tetapi tidak pernah dia menyebut-nyebut putranya itu di dunia politik. Sebab bidang putranya bukan itu. Prabowo kelihatannya ingin putranya ini profesional di bidangnya. Sebagai seorang desainer, tekuni itu. Berarti pasien Anda bukan politik. Dan yang sangat mengejutkan sekali, pernyataan dari Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani ini. Ini tentu dia bicara setelah ada sen dari Prabowo. Jangan dipaksakan kalau memang partai-partai yang ada di koalisi Indonesia Maju ini berbeda pilihan. Jadi tidak bisa dipaksakan kalau Partai Gerindra tidak mendukung Kaisang baik di Jawa Tengah maupun di Jakarta. Jika Partai Gerindra melihat Kaisang ini tidak layak didukungnya,
baik dari sisi elektabilitas maupun dari sisi kapabilitas atau dari sisi kemampuan, dari sisi kualitas. Apalagi pengamat mengatakan tentang Kaisang, kalau Kaisang maju di Jakarta, sulit. Dan walaupun elektabilitasnya tinggi di Jawa Tengah, tetapi ingat, di sana ada Ahmad Lutfi. Apakah Kaisang telah siap berhadapan dengan Ahmad Lutfi pada pilkada di Jawa Tengah nanti? Kalau di Jakarta, dia akan berhadapan dengan tokoh-tokoh seperti Anies Baswedan, Ahok, dan bisa jadi Ridwan Kamil. Kalau Kaisang mau jadi cagup, kalau Kaisang mau jadi cawagup, apakah Anies, Ahok, atau Ridwan Kamil akan mau berpasang dengannya? Mengingat elektabilitas Kaisang yang hanya 1% dari hasil survei. Jadi ke depan pun sahabat BN, kita yakin bahwa Jokowi tidak akan bisa mengendalikan Prabowo ini. Tidak akan bisa. Yang akan bisa mengendalikan Prabowo ini hanya negara dan bangsa. Tetapi yang lain-lainnya tidak. Walaupun Jokowi sendiri. Jadi yang menarik sekali, Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto sampai saat ini belum mendukung Kaisang sebagai cawagup atau cagup di Pilkada Jakarta maupun Jawa Tengah. Ini yang perlu digarisbawahi dan ini yang sangat menarik sekali. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.